Halo semuanya, jadi hari ini kita mau ke museum yang ada di Jakarta Kota, yaitu Museum Fathahillah. Apa sih yang kita pelajari setelah kita berkeliling di Museum Fathahillah ini? Ikutin terus keseruan kita. Yang pertama, kita datang ke salah satu ruangan yang bernama Metropolitan Jakarta, yang dimana di dalamnya terdapat salah satu materi mengenai perubahan nama Batavia menjadi Kota Jakarta. Jadi di sini juga kita dapat melihat catatan perubahan dari Batavia menjadi Kota Jakarta, yaitu dimulai saat terbentuknya Batavia pada 1 April 1905, lalu 8 Agustus 1942 diubah menjadi Jakarta Tobusetsushi oleh pemerintah militer Jepang. Dan yang terakhir, 31 Agustus 1964, Jakarta akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Sekarang kita berada di ruangan yang menjelaskan tentang VOC pada zaman dahulu. Nah, di ruangan ini dijelaskan tentang bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia serta pandemi yang terjadi di Batavia, yaitu pandemi malaria. Di sini juga dijelaskan tentang VOC lintas sejarah Indonesia dari tahun ke tahun dan terdapat dari zaman VOC, dan ini tuh disebut juga dengan gaya Indis. Gaya Indis ialah gaya arsitektur kolonial Belanda yang biasa disebut gaya Indische Empire Style. Gaya arsitektur ini diambil dari gaya arsitektur Prancis yang kala itu dinamai gaya Empire Style. Gaya ini memiliki ciri arsitektur yakni denah simetri, dinding tebal, langit tinggi, lantai marmer, di tengah ruang terdapat central room besar yang berhubungan langsung dengan beranda depan dan belakang. Selanjutnya, di ruangan ini terdapat sejarah rekaman kehidupan di Batavia, datang VOC di Jakarta, dan miniatur kapal VOC. VOC didirikan pada 20 Maret 1602. VOC sebelumnya datang ke Balikan, tetapi kemudian mereka mendirikan pusat dagang mereka di Kalapa dan membangun Batavia di tahun 1619. Hingga di tahun bangkrutnya VOC pada tahun 1799. Miniatur kapal VOC. Kapal ini merupakan kapal yang dahulu digunakan oleh para pedagang VOC saat membawa rempah-rempah mulai dari Batavia hingga negara-negara lain. Rekaman kehidupan di Batavia dalam sketsa dan litografi. Litografi merupakan sebuah metode untuk mencetak pada permukaan yang halus yang ditemukan pada tahun 1766. Di museum ini, saya melihat berbagai koleksi dari kerajinan alat masak zaman dahulu. Contohnya, alat cetak kue satu ini. Kue satu merupakan kue khas Betawi yang kalau di Jawa lebih dikenal dengan sebutan kue koyak. Nah, kira-kira kue enak ini terbuat dari apa sih? Jadi, salah satu bahan utamanya adalah kacang hijau yang dicampur bahan-bahan pelengkap lainnya. Oh iya, cetakan ini sangat bervariasi. Setelah kita tahu beberapa materi yang ada di Museum Fathahillah ini, kita akan masuk ke sesi wawancara nih, yang mana banyak informasi yang lebih detail mengenai sejarah Museum Fathahillah ini. Disimak baik-baik ya. Halo Kak. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazali dan teman-teman saya berasal dari Bogor. Nah, tujuan kami di sini itu ingin setelah kami jalan-jalan nih mengenai tentang properti maupun sejarah yang ada di Museum Fathahillah ini. Nah, sebelumnya bolehkah Kakak perkenalkan Kakak diri sendiri? Oh iya, sebenarnya perkenalkan nama Kakak Jewini Saragia Priyambada, teman-teman Kakak biasanya manggil Kakak JJ. Ya, Kakak magang di sini sejak 21 Agustus kemarin. Oh, masih baru ya Kak? Iya, Kakak masih baru. Kakak dari Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru Riau. Iya. Gitu. Oke, setelah kita tahu nih Kak tentang sejarah ini, tujuan kami di sini tuh ingin meminta informasi lebih lanjut nih Kak ke Kakak melalui media wawancara ini. Bersedia? Bersedia. Oke. Untuk pertanyaannya nih Kak,
Apa sih fungsi Museum Fathahillah pada zaman dulu sebelum dijadikan Museum Fathahillah yang zaman sekarang? Oke, baik. Sebelumnya museum ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn dan selesai pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Abraham van Riebeeck. Kantor ini juga pernah dijadikan Kodim, Komando Distrik Militer. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 bangunan ini dijadikan kantor logistik Dai Nippon Japan oleh Jepang. Kemudian pada tahun 1972 kantor ini diserahkan kembali ke DKI Jakarta dan kemudian diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta oleh Bapak Ali Sadikin pada tanggal 30 Maret 1974. Oke, selanjutnya siapa sih yang mendirikan Museum Fathahillah ini? John Van Horn. Oh, John Van Iya, Horn. John Van Dari Horn. mana? Apanya? Dari negara mana maksudnya? Dari Belanda. Oh, dari Belanda. Baik. Untuk Museum Fathahillah ini tuh didirikannya pada kapan dan tanggal berapa? Pada tanggal 25 Januari 1707. Baik. Kenapa Museum Fathahillah ini dibuat? Balai Kota Batavia dan kantor peradilan. Oh, oke. Nah, di sini kan banyak ya Kak, banyak properti maupun benda-benda bersejarah yang zaman dulu. Nah, di manakah asal benda-benda bersejarah yang disimpan saat ini? Menyebar sih. Ya, ada yang di Museum Nasional, ada yang di Bogor juga kan yang aslinya. Jadi ada yang asli juga di sini, ada yang replika juga. Baik, bisa diceritakan sedikit bagaimana kronologi museum ini didirikan? Maksudnya? Kronologi museum ini tuh didirikan tuh kenapa bisa didirikan Museum Fathahillah ini? Sebelumnya ini tuh museum ketiga. Yang pertama tuh di dekat perairan Sunda. Nah, jadi kronologinya ini ya untuk digunakan balai kota dan kantor peradilan. Jadi pemerintah dari Belanda itu menggunakan ini untuk rapat-rapat peradilan, terus untuk mengeksekusi para tahanan gitu. Jadi mengeksekusinya di depan. Ada lihat kan tadi? Ya, di sebelah kiri biasanya untuk mengeksekusi. Dan eksekusi di sini cuma ada 2, dihukum gantung dan dihukum penggal. Ya. Baik, mungkin itu aja sih Kak yang kita dapat informasinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak. Oke, terima kasih. Oke, udah.